Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazah Febrian Fauziah. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Tata Rias Fakultas Teknik UNESA kelas 2020B dengan nomor NIM 2005-063-4047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penguasaan pengetahuan konsumen sebagai pemakai barang dan jasa. Bab pertama yang akan dibahas adalah sifat-sifat konsumen. Arti dan definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana pelanggan individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang ide, barang, dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Ini mengacu pada tindakan konsumen di pasar dan motif yang mendasari tindakan tersebut. Pemasar berharap bahwa dengan memahami apa yang menyebabkan konsumen membeli barang dan jasa tertentu, mereka akan dapat menentukan produk mana yang dibutuhkan di pasar, mana yang sudah usang, dan cara terbaik untuk menyajikan barang tersebut kepada konsumen. Kemudian adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor pemasaran, seperti desain produk, harga, promosi, pengemasan, positioning, dan distribusi. Kemudian yang kedua adalah faktor pribadi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan tingkat pendapatan. Yang ketiga adalah faktor psikologis seperti motif membeli, persepsi produk, dan sikap terhadap produk. Yang keempat adalah faktor situasional seperti lingkungan fisik pada saat pembelian, lingkungan sosial, dan faktor waktu. Yang kelima adalah faktor sosial seperti status sosial, kelompok referensi, dan keluarga. Yang terakhir adalah faktor budaya seperti agama, kelas sosial, kasta, dan subkasta. Selanjutnya adalah sifat perilaku konsumen. Yang pertama, mengalami perubahan konstan. Perilaku konsumen tidak statis. Konsumen akan mengalami perubahan selama periode waktu tergantung pada sifat produk. Yang kedua, bervariasi dari konsumen ke konsumen. Semua konsumen tidak berperilaku sama. Misalnya, beberapa konsumen adalah pecandu teknologi. Mereka pergi berbelanja dan menghabiskan uang di luar kemampuan mereka. Tetapi, ada konsumen lain yang meskipun memiliki uang berlebih, mereka tidak pergi untuk membeli teknologi yang canggih. Yang ketiga, bervariasi dari satu daerah ke daerah dan negara ke daerah. Perilaku konsumen berbeda-beda di setiap negara bagian, wilayah, dan negara. Misalnya, perilaku konsumen perkotaan berbeda dengan konsumen pedesaan. Yang keempat, informasi tentang perilaku konsumen penting bagi pemasar. Pengetahuan tentang perilaku konsumen memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan pemasaran yang tepat sehubungan dengan faktor-faktor berikut, yaitu desain atau model produk, penetapan harga produk, promosi produk, pengemasan, positioning, dan tempat distribusi. Yang kelima, mengarah pada keputusan pembelian. Perilaku konsumen yang positif mengarah pada keputusan pembelian. Seorang konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli suatu produk atas dasar motif pembelian yang berbeda. Yang keenam, bervariasi dari produk ke produk. Ada beberapa konsumen mungkin membeli lebih banyak barang tertentu dan mungkin tidak membeli barang lain. Misalnya, remaja mungkin menghabiskan banyak uang untuk produk seperti ponsel bermerek untuk daya tarik dan tidak menghabiskan uang untuk membeli buku akademis. Yang ketujuh, meningkatkan standar hidup. Perilaku membeli konsumen dapat meningkatkan taraf hidup. Semakin banyak seorang pembeli barang dan jasa, semakin tinggi standar hidupnya. Yang kedelapan, mencerminkan status. Perilaku konsumen tidak hanya mempengaruhi oleh status konsumen, tetapi juga mencerminkannya. Konsumen yang memiliki mobil mewah, jam tangan, dan barang lainnya dianggap memiliki status yang lebih tinggi. Perbedaan sifat pembeli wanita dan pria. Yang pertama adalah wanita. Belanja telah menjadi kewajiban wanita sejak adanya pembukaan department store pada awal abad ke-20. Menariknya, Women Certificate mengungkapkan bahwa 83% konsumen yang berbelanja pada akhir abad ke-20 adalah wanita. Mereka berbelanja bukan hanya karena membutuhkan sesuatu barang, namun bagi wanita, belanja merupakan kegiatan rekreasi yang membuat mereka bisa mencoba segala macam baju dan sepatu. Wanita sangat menghargai nasihat dan saran yang diberikan pramuniaga saat akan memutuskan membeli suatu produk. Biasanya, wanita lebih cenderung menaati anggaran belanja dan menggunakan kupon atau voucher. Sebagai spesifikasi perbedaan antara wanita dan pria, pada wanita adalah yang pertama, lebih tertarik pada warna dan bentuk, bukan pada hal teknis dan kegunaannya. Yang kedua, tidak mudah terbawa arus bujukan penjual. Yang ketiga, menyenangi hal-hal yang romantik daripada objektif. Yang keempat, cepat merasakan suasana toko. Dan yang kelima, senang melakukan kegiatan berbelanja walau hanya window shopping.
Selanjutnya adalah pada pria. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dolakia menemukan bahwa hanya 10% pria yang mau berbelanja bahan makanan. Mereka merasa lebih nyaman jika pergi belanja ke toko peralatan rumah untuk membeli perkakas. Oleh karena itu, kebanyakan pria menghindari belanja di toko atau pusat perbelanjaan yang dianggap feminim. Mereka lebih mempertimbangkan manfaat, mencari, dan cepat dan efisien, serta menyelesaikan kegiatan belanja ini dengan interaksi sosial yang minim. Sebagai spesifikasi perbedaan antara wanita dan pria pada pria adalah yang pertama, mudah terpengaruh bujukan penjual. Yang kedua, sering tertipu karena kurang sabar dalam memilih barang. Yang ketiga, mempunyai perasaan kurang enak bila tidak membeli suatu setelah memasuki toko apalagi sampai menawar. Yang keempat, kurang menikmati kegiatan berbelanja sehingga sering terburu-buru mengambil keputusan membeli. Meskipun memiliki perbedaan, namun antara wanita dan pria juga memiliki persamaan saat belanja, yaitu pria dan wanita sama-sama melakukan penelitian terlebih dulu, merencanakan jadwal belanja, serta anggaran saat ingin membeli produk elektronik yang mahal, mobil, atau rumah. Kali ini, keduanya sangat menghargai pertolongan dari pramuniaga serta melakukan percobaan produk secara detail. Di awal abad ke-21, banyak pria dan wanita yang belanja bersama atau melihat kegiatan tersebut sebagai acara keluarga. Sekian presentasi dari saya. Untuk banyak kurangnya saya minta maaf. Semoga presentasi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.